Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Nana Pratiwi. Sekarang aku akan cerita tentang proses reevaluasi hipotiroid kongenital anak aku. Memang sedari awal aku sudah konsul dengan Pak Dokter dan memang sudah merencanakan untuk pemeriksaan ke Bandung, ke Poli Kedokteran Nuklir yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jauh di mana sebelum hal ini terjadi, aku sudah bertanya mengenai biaya dan memperhitungkan semua kebutuhan dan biaya-biaya selama berada di Bandung. Saat anak aku berusia 2 tahun 11 bulan, aku sudah menyampaikan kepada admin Pak Dokter mengenai rencana aku untuk pergi ke Bandung. Aku memilih tanggal pemeriksaan 16 Juni 2025. Dan setelah itu Pak Dokter langsung mengkonfirmasi ke bagian kedokteran nuklir. Setelah itu aku diberi jadwal untuk stop obat untuk persiapan pemeriksaan. 2 hari sebelum keberangkatan, aku dihubungi oleh pihak kedokteran nuklir yang ada di Bandung, diminta untuk membawa berkas-berkas yang ada serta dimintai surat pengantar. Setelah itu aku menghubungi admin Pak Dr. Faisal dan aku diberi surat pengantar. Dan surat pengantar itu yang aku bawa untuk melakukan pemeriksaan di Poli Kedokteran Nuklir. Setelah sampai di Bandung, aku langsung membawa berkas-berkas yang aku siapkan ke Poli Kedokteran Nuklir dan di sana aku telah dihubungi dan sudah didampingi oleh dokter yang sangat baik-baik. Jadi ketika sampai di Poli itu kita sudah ada yang dampingi, jadi benar-benar nggak bingung, tinggal kita ceritain apa yang terjadi dan apa yang ingin kita periksa. Setelah sampai di sana kami pun diperiksa, yaitu pemeriksaan darah TSA FT4 dan melakukan sidik kelenjar gondok. Anak aku tuh happy di sana walaupun beberapa kali disuntik nggak rewel karena dikasih hadiah, mainan, permen. Pemeriksaannya dilakukan di ruangan seperti tempat ronsen itu. Asya dibaringkan di sana dan didiamkan selama 8 menit, nggak boleh bergerak. Jadi kalau anak kita itu tenang, nggak bergerak, diam saat di foto, maka nggak perlu dibius. Setelah selesai di foto yang pertama itu 2 dimensi, kemudian lanjut ke ruangan yang lain. Ini di foto 3 dimensi. Alatnya berputar mengelilingi leher, jadi anaknya tuh dimasukin ke dalam tabung, kayak tabung gitu, terus nanti alatnya berputar ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu. Jadi sekitar 15 menit atau enggak 20 menitan lah anak itu harus diam tenang di sana tanpa bergerak. Dan di situ kita diizinkan masuk untuk menemani anak kita. Jadi kita harus menenangkan anak kita supaya diam, nyaman, tidak bergerak saat dilakukan foto 3 dimensi tersebut. Dari pemeriksaan awal sampai menunggu hasilnya keluar itu sekitar kurang lebih 6 jam. Jadi aku berangkat ke sana jam 8 pagi, sampai di sana menunggu sampai jam 2 siang. Setelah hasilnya keluar, aku dijelaskan oleh Pak Dr. Reza, yaitu Pak Dokter spesialis kedokteran nuklir subspesialis pediatrik. Di situ dijelaskan anakku memiliki kelenjar tiroid tapi tidak berada di posisinya, yaitu ektopik tiroid. Ukurannya normal, tapi dia berada di posisi awal, dia nggak turun ke bawah di posisi seharusnya. Pak Dokter tanya, apakah anakku ini lahir cukup bulan? Apakah dia prematur? Aku jawab, enggak, dia ini cukup bulan. Aku juga melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak pada Mei 2022. Pada saat itu anakku belum dilakukan pemeriksaan screening hipotiroid karena mungkin memang belum ada programnya ya waktu itu di Lombok. Kata Pak Dokter, ada orang hebat yang memiliki kasus seperti anakku ini, yaitu Lionel Messi.
Dia itu juga mengalami hipotiroid kongenital yang ektopik. Cuman dia bisa berkarir dan tumbuh hebat seperti saat ini. Biasanya kasus ini ditunggu hingga usia 5 tahun. Jika sampai usia 5 tahun tidak dapat memproduksi sendiri, maka ini akan berlangsung permanen atau seumur hidup. Setelah selesai dengan Pak Dokter Reza, aku langsung konfirmasi ke admin Pak Dokter. Ternyata Pak Dokter Faisal itu jadwalnya di Hasan Sadikin yaitu Senin dan Rabu. Hari Senin sampai jam 12 siang. Karena aku selesai jam 2 siang, aku langsung mencari opsi yang lain yaitu ke rumah sakit Melinda 2. Awalnya aku tidak mendapatkan jadwal karena jadwalnya sudah penuh. Alhamdulillahnya ada pasien yang cancel. Jadi aku dapat slot untuk konsul malam hari bersama Pak Dokter Faisal. Di sana aku dijelaskan bahwa kasus ini biasanya permanen menurut penjelasan Pak Dokter Faisal. Kemudian aku bertanya, ada nggak teknologi yang bisa memindahkan dari posisi yang tidak sesuai ke posisi yang sesuai? Ternyata sampai saat ini belum ditemukan teknologi yang bisa memindahkan kelenjar tiroid tersebut. Jadi opsi yang paling sederhana yaitu kita lanjut konsumsi obat. Sedikit ditampilkan foto jalan-jalan kami. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.